Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali secara online untuk pertemuan kita kali ini, pelajaran fikih kelas 5. Materi pembelajaran yang akan kita bahas bersama adalah tentang sewa menyewa atau al-ijarah. Landasan ayat yang kita pakai di dalam pembahasan atau mengutip dalil terhadap kegiatan sewa menyewa adalah surah Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Jadi lebih penekanannya kepada ta'awun, ya, kepada tolong menolong, walaupun ada dalil-dalil lain yang terkait dengan masalah sewa menyewa atau ijarah. Ijarah itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama adalah ijarah terhadap benda atau sewa menyewa. Dibolehkan ijarah atas barang mubah, barang-barang yang mubah seperti rumah, kamar dan lain-lain. Tetapi dilarang ijarah atas barang-barang yang diharamkan. Jadi ini jelas seperti rumah, silahkan bisa untuk disewakan. Ataupun kamar itu kan dalam bentuk kos-kosan atau lain sebagainya. Tapi ada pelarangan atas barang-barang yang diharamkan, ya. Karena ada barang-barang yang kita ketahui itu haram, maka itu diharamkan untuk disewakan. Kemudian yang kedua adalah ijarah terhadap pekerjaan atau upah mengupah, yakni jual beli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah dan lain sebagainya. Ini lebih kepada jasa atau biasanya tenaga gitu ya, yang ijarah dalam yang kedua ini. Selanjutnya adalah pengertian sewa menyewa. Nah, di sini kita perlu ketahui pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa atau ijarah adalah meminjamkan sesuatu benda atau barang kepada seseorang dengan memungut bayaran atas penggunaan manfaat benda atau barang tersebut. Barang yang dapat disewakan adalah barang yang tidak akan berkurang zatnya, seperti rumah, kendaraan, pakaian, sawah, ladang, tanah dan lain sebagainya. Dan barang yang dapat berubah atau berkurang zatnya tidak bisa disewakan, seperti makanan dan buah-buahan. Jadi jelas ya di sini di mana barang-barang apa saja yang bisa disewakan dan barang-barang apa saja yang tidak bisa disewakan. Kalau misalnya kendaraan itu kan berbentuk tahan lama gitu ya, pakaian, sawah, ladang, tanah dan sebagainya. Tapi kalau berbentuk makanan ataupun buah-buahan ini kan sifatnya memang tidak bisa bertahan lama, maka itu tidak diperkenankan untuk disewakan. Adapun hukum sewa menyewa diperbolehkan sebagai bentuk tolong menolong. Kemudian rukun sewa menyewa. Nah, ini perlu kita ketahui rukun sewa menyewa. Yang pertama adalah orang yang menyewakan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang menyewa, ya, penyewa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah barang atau zat yang disewakan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah akad atau ijab kabul sewa menyewa. Nah, ini yang harus kalian juga hafalkan
tentang rukun sewa menyewa. Sekali lagi, yang pertama adalah orang yang menyewakan, yang kedua orang yang menyewa, yang ketiga barang atau zat yang disewakan, dan yang keempat adalah akad atau ijab kabul sewa menyewa. Ini 4 unsur ini yang harus ada di dalam kegiatan sewa menyewa. Kemudian apa syarat sewa menyewa? Syarat sewa menyewa yang pertama adalah orang yang menyewakan dan orang yang menyewa sama-sama berakal sehat, ya, balik, kehendak sendiri, bukan dipaksa. Jadi ini unsur yang pertama, dia harus yang berakal sehat gitu ya. Kemudian dia sudah balik, bukan anak-anak. Kemudian juga atas keinginan sendiri, bukan dipaksakan oleh orang lain, kemudian dia melakukan sewa menyewa. Ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya. Jadi harus jelas, transparan, yang akan disewakan seperti apa. Khawatir nanti ternyata barang yang disewakan itu barang yang dilarang atau yang diharamkan gitu. Makanya harus jenisnya harus diketahui, kadarnya seperti apa, sifatnya juga harus diketahui. Yang ketiga adalah manfaat dari barang yang disewakan yaitu benar-benar berharga. Jadi manfaat nih, barang yang disewakan benar-benar berharga. Dan manfaat itu tidak menghilangkan zat barang yang disewakan. Jadi harus diketahui barang yang disewakan itu benar-benar berharga, ya, tidak asal-asalan barang yang disewakan. Artinya yang memberikan manfaat gitu ya, memberikan manfaat. Yang keempat adanya ijab kabul, harus mudah dimengerti. Jadi ijab kabulnya harus mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dan bersambung antara ijab dan kabul atau mualah. Ini 4 syarat dalam sewa menyewa. Kemudian ketentuan bagi penyewa, yang pertama adalah mengambil manfaat dari barang yang disewakan untuk kebaikan, bukan untuk digunakan untuk kejahatan. Jadi jangan misalkan menyewa rumah, toko misalnya, atau tempat apa saja, kemudian tempat tersebut dilakukan untuk kegiatan kejahatan, ya, misalnya menyimpan narkoba itu kan, atau minuman yang diharamkan, minuman keras dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Ya. Yang kedua, merawat barang yang disewa. Jadi yang penyewa ini harus merawat barang yang disewa. Misalkan dia juga menyewa rumah kontrakan, kos-kosan, walaupun bukan milik dia, ya, tapi dia tetap harus merawat barang yang disewakan. Dia menyewa sepeda motor, mobil, dia harus merawat, tidak asal di dalam menggunakan barang tersebut, walaupun itu bukan milik bagi penyewa, tapi tetap harus merawat barang yang disewa seperti barang milik sendiri. Yang ketiga, membayar biaya sewa sesuai perjanjian. Nah, ini harus diperhatikan. Misalkan menyewa dalam jangka waktu sekian hari atau sekian minggu atau sekian bulan, maka dia harus membayar sewaan tersebut. Misalkan dia mengontrak, perjanjiannya misalnya 1 bulan, maka dia harus bayarkan itu sesuai dengan perjanjian. Atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya, dia menyewa mobil dan lain sebagainya. Dan yang keempat, mengembalikan barang yang disewa sesuai waktu yang telah disepakati. Jadi pas sesuai, misalkan sewanya 1 minggu, ya dikembalikan 1 minggu. Jangan berlebih, kecuali kalau ada hal-hal yang memang sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu karena sesuatu hal gitu kan. Tapi kalau memang menyengajakan sampai berbulan-bulan misalnya, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian untuk selanjutnya adalah tugas siswa. Ini dari materi sewa menyewa. Yang selanjutnya adalah ada tugas untuk siswa, yaitu mengerjakan kegiatan mandiri 2, halaman 46 dan 47. Jadi siswa menjawab pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan di dalam kotak, ya, dalam bentuk TTS. Nah, ini pertanyaannya, ya. Yang pertama, menjaga barang sewaan adalah titik-titik penyewa. Yang kedua, yang termasuk syarat barang sewaan adalah diketahui jenis, titik-titik dan sifatnya. Nah, ini bisa kalian lihat, ya, kalian cari jawabannya di sini. Ya, kalian bisa cari di sini jawabannya.
silakan nanti kalian cari ada di posisi mana. Ini bisa menurun, bisa mendatar ya. Silakan, ini kotak ini hanya sebagai tambahan saja. Kalau di buku tidak ada, silakan nanti yang nomor 1 misalnya kalian cari dari apakah dalam bentuk menurun ataupun dalam bentuk mendatar. Boleh kalian nanti diciriin dulu, misalnya diberikan stabilo atau apa saja biar kalian tahu. Nanti setelah itu kalian bisa isi jawaban tersebut, ditulis di buku atau di kertas, lalu dipoto dan dikirimkan ke guru mapel fikih. Jangan lupa tulis nama lengkap dan kelasnya. Misalkan nomor 1 apa jawabannya, setelah kalian ketemukan jawabannya di sini, gitu ya, dari pertanyaan yang di atas, kemudian kalian tuliskan nomor 1 jawabannya apa, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 10 jawabannya apa. Setelah itu kalian foto dan dikirimkan. Baik, ini saja pembelajaran kita pada kali ini untuk materi kelas 5 pelajaran fikih tentang sewa menyewa, dan ini merupakan materi terakhir ya, bab terakhir di dalam semester pertama. Mudah-mudahan dari pembelajaran pada semester pertama ini dari awal sampai akhir bisa kalian mengerti dan dipahami, sehingga ketika nanti akan diadakannya kegiatan PAS, kalian sudah bisa mampu menjawab berbagai pertanyaan yang nanti akan kalian isikan pada kegiatan PAS yang akan datang. Terima kasih telah bergabung di kelas hari ini. Tetap semangat dan terus belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.